cita-cita saya sebuah bilah itu harus bisa bercerita, harus bisa berkata-kata, harus bisa menjadi guru, harus bisa menjadi salah satu bagian artefak yang bisa mengingatkan orang-orang gitu bahwa leluhur kita itu begini begitu gitunya. Kalau pulang sekolah, saya mampir ke Pandai Besi. Nah, di Pandai Besi itulah saya belajar ngalamus ya. Niup. Ngalamus, terus sekali-kali saya nyoba bantu nempa gitu ya. Sampai pada akhirnya dasar-dasar bagaimana proses merubah baja gitu dari bentuk yang memang belum berbentuk itu menjadi bentuk pisau atau bentuk golok gitu ya. Nah, itu sudah sudah mulai tertanam gitu. Nah, setelah itu saya masuk selepas SD masuk SMP. Nah, di masa-masa SMP pun itu di rumah gitu ya, itu tidak pernah beli pisau dapur dari pasar gitu ya, ibu. Saya bikin sendiri gitu, dari gergaji lah, dari potongan-potongan baja gitu ya, as. Itu saya coba buat. Alhamdulillah, saya sudah mulai bisa di situ, walaupun hanya gagang sederhana gitu, tapi fungsional gitu. Nah, kemudian begitu masuk SMA, nah saya mulai mencari-cari, Kang. Mencari-cari dalam arti bahwa pisau itu bisa jadi indah gitu ya. Kenapa saya pilih Karibau? Tidak saya pilih Kijang misalnya, endemik Indonesia gitu, atau rusa Indonesia khusus asli Indonesia. Saya pikir karena kita ini hidup di muka bumi, Mang. Terus apa yang menjadi karya kita itu jangan dibatasi hanya di lingkungan kita itu. Kita harus bisa nyebar ke seluruh penjuru dunia gitu. Akhirnya saya pilih yang lebih umum gitu. Dan ketika saya buka cerita tentang rusa Karibau itu sendiri, ini salah satu di antara endemik rusa gitu ya, yang memiliki ketangguhan yang luar biasa dibanding rusa-rusa lain gitu ya. Satu, dia bisa hidup di suhu panas juga, suhu umum gitulah. Di salju juga survive gitu. Dan kemudian rusa namanya Karibau, dia bisa diternak gitu, Mang. Bisa jadi tunggangan. Rusa Karibau dari es sampai panas dia bisa hidup. Jadi sangat luar biasa lah gitu dengan sosok rusa itu, sehingga saya menggunakan sebagai logo saya gitu. Kenapa bahwa di dunia pisau di Indonesia gitu ya? Kalau menurut saya, yang seingat saya bahwa yang punya pakem itu hanya orang Indonesia mungkin ya. Hanya orang Indonesia. Karena saya lihat di Amerika pakemnya teknis gitu, Mang. Kayak misalnya, ini pisau draw point, ini pisau trailing gitu. Ini lurus, untuk apa fungsinya. Cuman sebatas di teknis gitu, Mang. Tidak sampai ke filosofi gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia itu pertama berdasarkan pakem, di mana pakem itu sendiri kan orientasi dasarnya ke alam gitu, Mang. Jadi akan luas sekali gitu ya pengertian daripada sebuah pakem gitu ya. Nah, seperti inilah. Ini bentuk bilah pakemnya jangjang walet, Mang. Kenapa orang tua dulu
menciptakan bentuk jangjang walet. Untuk apa gitu ya? Ini memang selain dia melihat namanya gitu, namanya dari sayapnya burung walet, lancip gitu ya. Nah, perkara ada yang lebih naik ke atas, ada yang lurus gitu. Tapi bentuk seperti ini adalah apa namanya sayap burung walet gitu ya. Nah, kemudian kenapa bentuknya itu dibutuhkan gitu untuk sebuah pakem, untuk sebuah pengembangan kebutuhan fungsi gitu. Nah, kita melihat orang-orang tua dulu hidupnya di kampung. Kalau pakai golok yang bentuknya misalnya soto gomplok begini, masuk ke hutan, buka hutan, pertama bentuknya kurang ideal untuk apa namanya motong-motong ranting, membuka jalan dan lain sebagainya gitu. Jauh lebih enak bentuk jangjang walet, bentuk bilahnya trailing gitu, bilah tajamnya trailing. Karena ini orang tua dulu begitu briliannya, Mang. Dia menciptakan karya ini gitu ya. Kalau masuk ke hutan, buka jalan, itu kan yang merintangi itu kan ranting-ranting, dedaunan dan lain sebagainya. Kalau ranting dipotong oleh golok yang bentuknya lurus begini, Mangnya. Nah, iya. Tak gitunya. Iya gaya kerjana, dia hanya memotong saja, Mang. Beda dengan yang apa namanya, jangjang walet. Jangjang walet ya memotong ya slicing gitu, Mang. Memotong dan menyayat. Dek, nah gitu. Jadi ranting ayun-ayunan lentur oge pasti bakal kapotong. Mudah cerek 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 cerek. Nah, jadi kenapa orang tua dulu untuk masuk ke hutan, buka jalur dan lain sebagainya gitu. Nyari jamur lah, nyari kayu bakar. Itu lebih ke bentuk begini. Karena paling enak untuk memotong ranting-ranting. Nah kan begitu diayunkan kita, dek. Nah, ya jadi refleks kan. Jadi untuk yuk, dek, tanda gitu. Sekali tebas, dia otomatis memotong dan menyayat. Bilah-bilah anu keluar misalnya jenis buse gitunya, buse, buskrap, sepertinya itu cerita zaman dulu, cerita di naon ngaranna teh, di negeri Batur gitunya. Oh, Batur mah menciptakan kebutuhan untuk masuk ke hutan teh nyiptakeun peso ieu. Sigana mah urang teh di bawah gitu. Sepertinya orang teh ente pernah gitu nyiptakeun padahal tiba heula ge gitunya di urang Mang nu disebut peso gawing meureun can apa peso gawing teh nu kumaha gitunya aya tah peso gawing eta mah peso gawing mah teu gagangna pul we teu nganggo gagang siga kieu Mang jadi besi ditempa dilekukeun gitu nu penting mah enakeun keur dipegang gitunya ieuna bentukna gawingkeun ya situ. Dan itu jadi bekal para pengantin, Mang. Jadi lamun ngawinkeun teh gitunya dibekalan eta ku kolotna teh si lalaki teh samemeh dek kawin teh panggieunkeun heula peso gawing keur kebutuhan di rumah. So pertama saya masih ingat sampai sekarang. Saya buat itu karena ya itu seperti tadi saya bilang saya banyak keterbatasan dengan apa media-media info dan lain sebagainya. Nah, cuman
karena standar saya tahu bilah-bilah pisau yang heroik gitu ya. Itu ada pisau-pisau Jerman gitu ya, produk-produk Jerman, Puma, Camillus, kemudian apa ya, saya lupa lagi lah, Sapmata dan lain sebagainya. Nah itu standar yang jadi percontohan gitu ya, jadi inspirasi saya itu pisau-pisau Jerman pertama gitu. Akhirnya saya mencoba membuat gitu ya, dari beberapa pisau produk Jerman itu dibuat dengan bentuk model yang saya suka gitu. Tidak bentuk Puma, tidak bentuk Camillus, tidak bentuk apa gitu ya. Ini kesimpulan dari saya melihat itu gitu. Nah akhirnya sekarang saya bisa berkata bahwa pisau saya pertama itu sebetulnya bukan pisau dapat meniru gitu, tapi pisau yang terlahir. Karena memang gagang bentuknya itu beda sekali dengan itu. Cuman saya akuin bahwa saya terinspirasi. Alasan menjadi sebuah karya terbaik itu tidak mudah gitu ya. Ada banyak yang harus kita kuasai, kita miliki. Karena sebuah karya itu tidak akan lahir gitu ya. Kalau hanya dibuat oleh keterbatasan gitu ya. Mulai dari alat, pengetahuan, wawasan, skill, keahlian. Nah, itu karya itu harus utuh gitu ya, dibuat oleh dibuat oleh segalanya gitu. Segalanya artinya si knife maker itu sendiri harus punya pengalaman cukup panjang. Pengalaman itu tidak hanya sekedar pengalaman menggrinding, nempa dan lain sebagainya, tapi pengalaman dia menjajaki gitu ya, menjajaki segala macam dimensi hidup gitu kan. Ada satu prinsip yang mungkin harus saya sampaikan gitu ya. Sebagai seorang knife maker itu harus cukup ilmu gitu ya. Harus genap ilmu. Karena kalau tidak cukup, tidak genap ilmu, nggak mungkin kita bisa berkarya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Nah, jadilah seorang pengembara, jadilah seorang pejuang, jadilah seorang pendekar dan lain sebagainya. Ada satu bekal gitu, inti bekal untuk pesan untuk para maker-maker muda gitunya, supaya bikin pisau itu ada bumbunya gitu, pakai bumbu gitu kan ya. Nyen pasote ulah ukur asal belum, asal ngabakar, asal ngagoreng gitu. Nah, lauk lamun digoreng tadi uyahan we tiis kan gitu. Tah, jauh lebih baik selain digaraman, dikasih bawang putih itu akan lebih menambah rasa gitunya, greget nate kan. Nah, di kita tuh terjadi gitunya di mana bilah pisau itu hanya sekedar
digoreng, hanya sekedar dibakar gitu. Seorang maker itu harus berdedikasi. Kalau membuat pisau jangan hitung-hitungan seperti kita jadi pengusaha tahu tempe gitu. Beli kacang 1 kilonya berapa, transportasi berapa, biaya minyak berapa, diolah berapa lama dan lain. Nah, dijualnya per kilo berapa gitu. Pisau bukan tahu tempe gitu. Pisau adalah sebuah nilai gitunya. Ada nilai budaya, ada nilai sejarah, ada nilai ibadah, ada nilai apa, banyak sekali. Makanya kalau kita mau terjemahkan, pisau dalam bentuk ibadah, pisau dalam bentuk fungsi, pisau dalam bentuk seni, pisau dalam bentuk cerita, pisau dalam bentuk lukisan, wah banyak sekali Mang. Kalau kita mau menganalogikan gitu dari makna pisau gitu. Makanya tolonglah pahami gitu. Janganlah kita menamakan pisau itu sebagai sebuah senjata itu. Satu, kepuasan dalam berkarya gitu ya. Yang kedua, mungkinlah idealnya gitu ya. Walaupun saya masih kotor dalam hidup, siapa tahu itu menjadi ladang ibadah saya gitu ya. Salah satunya yang berhubungan dengan keyakinan saya gitu ya. Oleh karena itu, makanya sekali-kali kalau sebut aja, ini pisau sembelih. Pisau ini sekali-kali harus amanah gitu. Apa arti amanah? Kita tidak bisa membuat pisau itu asal-asalan. Harus benar-benar. Karena yang artinya amanah itu kalau dipakai nyembelih itu harus lancar gitu ya. Jadi dalam proses penyembelihan itu harus benar. Artinya bajanya harus benar, diolahnya benar, tekniknya benar dan lain sebagainya. Makanya harapan saya terutama gitu ya khusus di pisau-pisau sembelih gitu ya. Itu saya satu paket memberikan pisau itu. Pertama paket pelatihan, yang kedua pisaunya gitu. Bagaimana bentuk pisau ini dipakai nyembelih dengan gaya tarikan. Bagaimana pisau ini dipakai nyembelih dengan gaya dorongan gitu ya. Nah, itu semua saya jalankan dan semua saya praktekkan, alhamdulillah gitu ya. Ada orang tua yang usianya 80 tahun ingin menyembelih. 80 tahun ingin menyembelih. Saya bilang, kalau Bapak punya semangat ingin menyembelih dan Bapak punya tenaga untuk mendorong golok gitu, mengayunkan golok, saya bilang Bapak bisa nyembelih 1 detik hitungannya. Kepercayaan, Mang. Beliau cuma geleng-geleng, masa iya katanya. Oke Pak, tapi saya lepas 1 golok ini 1 paket. Bapak harus latihan dulu dengan saya ajarin dulu caranya gitu. Biar Bapak di usia 80 tahun masih bisa nyembelih hitungan 1 detik gitu ya. Bapak kalau tidak percaya boleh dicoba. Alhamdulillah Mang, sukses itu. Orang tua mana bisa lah, puntennya bukan nyombong. Kalau tidak ada tekniknya, kalau memang pisaunya tidak mumpuni, bentuknya tidak mumpuni, bisa nyembelih 1 detik. Jangankan orang tua 80 tahun. Masih segar wae ge mangga sok. Nah, saya menjanjikan saya bisa. Dan itu bukan omong kosong gitu. Nah, dan saya sendiri tukang motong. Saya bisa nyembelih, mutusin arteri pena kiri dan kanan hitungannya 1/2 detik, Mang. Ya, itu prestasi buat saya gitu ya. Bukan jadi promosi buat saya, bukan gitu. Saya mengimani bahwa ini satu keharusan buat kita, bukan untuk lomba-lomba, bukan untuk kompetisi gitu ya. Bahwa semakin kita bisa menyembelih cepat gitu ya,
maka semakin cepat juga kita meminimalisir rasa sakit hewan. Itu prinsip dasar kenapa saya harus berdedikasi di pisau sembelih gitunya. Kita harus menempatkan bahwa pisau itu adalah benda yang mulia gitu ya. Benda yang arif gitu ya. Benda yang bisa membantu hidup manusia. Dari sejarahnya manusia pertama diciptakan Allah gitu, sampai sekarang gitu. Pisau berperan sekali itu. Memuliakan hidup manusia. Nah, belum tentu manusia bisa mulia kalau tidak ada pisau.